It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she can't feel my face. Right now I can't feel my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saputra. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya ingin memaparkan rangkuman materi yang berjudul Etika Perilaku Pelaku Bisnis. Bisnis modern merupakan realitas yang sangat kompleks. Hal ini tidak hanya terjadi pada bisnis makro, namun juga mikro. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis sebagai kegiatan sosial. Bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern, karena bisnis ini merupakan kegiatan sosial yang di dalamnya terlibat banyak orang. Bisnis dapat dilihat sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang berbeda, antara lain sudut pandang ekonomi, sudut pandang hukum, dan sudut pandang etika. Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang memiliki oleh manusia dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan. Bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah, kepemilikan hartanya atau barang dan jasa, termasuk profitnya, namun dibatasi dalam secara memperoleh dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram dari sebagai sarana perolehan nafkah dan kekayaan. Islam menempatkan bisnis di antara yang paling mulia, namun di sisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu. Bisnis hakikatnya adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah, maka dapat dijual kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Seorang praktisi bisnis adalah pejuang yang dapat menyediakan kebutuhan umat. Perilaku pembisnis memakmurkan dunia bagaimana diwajibkan dalam Al-Quran dengan mengelola semua kekayaan dengan kemampuan sumber daya insani menjadi barang yang bermanfaat dan berguna untuk dipergunakan. Dalam sebuah bisnis ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dalam berbisnis seseorang, yaitu lingkungan bisnis, organisasi, dan individual. Faktor lingkungan bisnis seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti hanya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efisiensi, dan bersaing. Di pihak lain, eksekutif perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat agar kualitas barang terjaga, harga tetap terjangkau. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan maupun masyarakat atau konsumen. Faktor organisasi. Secara umum, anggota organisasi itu terdiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya atau proses interaktif. Di lain pihak, organisasi terhadap individu harus tetap berperilaku etis. Misalnya, dalam masalah pengupahan dan atau jam kerja maksimum. Faktor individual. Seseorang yang memiliki filosofi moral dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berperilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari atau diperoleh dari interaksi dengan teman, famili, kenalan. Pada beberapa pemegang kepentingan utama terlihat dalam bisnis. Yang pertama pemilik, yang kedua karyawan, yang ketiga kreditor, yang keempat pemasok,
yang kelima pelanggan, yang keenam investor. Unsur yang harus diperhatikan dalam bisnis yang beretika adalah nilai keadilan. Perhatikan beberapa perbuatan tindak keadilan etika bisnis yang dapat dalam pengaturan pemasaran, proses mendapatkan barang yang dilakukan dengan menghadang supplier di pinggir kota umum, masuk pasar atau mendapatkan harga lebih murah, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat yang terdapat di barang, melakukan manipulasi pemasaran, manipulasi penawaran atau permintaan, atau penimbunan barang, menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar secara sengaja, atau memanfaatkan ketidaktentuan pembeli. Pendorong individu untuk melakukan aktivitas secara beretika ada beberapa poin, antara lain adanya keyakinan bahwa semua tindakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, adanya kesadaran bahwa aktivitas yang beretika merupakan bentuk perwujudan kontrak sosial masyarakat yang meningkat, adanya dorongan untuk mencapai nilai keutamaan melalui kegiatan bisnis yang beretika dalam hal bisnis tidak dipandang sebagai upaya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya semata, tapi dipandang sebagai nilai keutamaan atau teori kebijakan di istilah kehidupan yang utama. Etika perilaku pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah orang yang memiliki ide untuk melalui suatu bisnis dengan pengorganisasian, mengelola dan mengkonsumsikan risiko suatu bisnis yang dihadapi permulaan bisnis. Dengan kata lain, pemilik perusahaan adalah orang yang berwenang untuk melakukan segala sesuatu terhadap usaha dan pemiliknya. Salah satu unsur penting yang harus diperhatikan oleh pemilik perusahaan adalah etika terhadap karyawan. Adapun beberapa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, diantaranya komitmen hukum dan sosial. Perusahaan dikatakan memenuhi pertanggungjawaban hukum dan sosialnya apabila karyawan diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Bila mengabaikan hal tersebut, perusahaan akan menghadapi resiko atau tuntutan hukum. Komitmen etis. Menghargai karyawan sebagai manusia yang berarti menghargai pelaku mereka sebagai individu yang bertanggung jawab secara etis. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang diembannya, yaitu berupa tanggung jawab terhadap lingkungan atau rumah lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, mendengarkan dan menghormati pendapat karyawan yang memberikan umpan balik positif, meminta input karyawan, memberi kepercayaan kepada karyawan, tanggung jawab terhadap pelanggan atau tanggung jawab sosial, dan melindungi hak-hak pelanggan berupa hak mendapat produk yang aman, hak mendapat informasi segala aspek produk, hak untuk didengar, hak memiliki yang akan membeli. Stakeholder merupakan semua pihak yang memiliki kepentingan atau peran dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang saling terikat. Istilah stakeholder dalam bahasa Indonesia adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Terus, mengapa pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya harus memiliki etika bisnis dan tanggung jawab? Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang dilakukan. Hal tersebut menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju arah yang lebih baik atau lebih sering disebut dengan kesuksesan. Baik, itulah tadi materi rangkuman yang saya sampaikan. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.